Isu naturalisasi kembali mencuat setelah kemunculan Pascal Struijk bersama Patrick Kluivert di tribun penonton saat laga Oxford United menghadapi Leeds United di pekan ke-43 Liga 2 Inggris 2024-25. Pertandingan Oxford United versus Leeds United tersebut berlangsung di Custom Stadium pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat 19 April 2025 dan langsung menyita perhatian publik sepak bola Indonesia. Hadirnya Patrick Kluivert bukanlah tanpa alasan. Ia menyaksikan pertandingan tersebut bersama dua tokoh penting yang lain yang terlibat dalam proyek penguatan timnas Indonesia, yakni Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI dan Danny Lanzat yang menjabat sebagai asisten pelatih tim nasional. Dalam akun TikTok @barbaronfolk, ketiganya terlihat duduk berdampingan di tribun atas stadion. Namun sorotan tertuju pada sosok di depan mereka, yakni Pascal Struijk. Ya, Pascal Struijk, bek tengah yang kini memperkuat Leeds United tersebut tampak hadir meski tidak dimainkan. Menurut laporan dari Sky Sport, pemain berusia 25 tahun tersebut tengah mengalami cedera pada kakinya dan juga kemungkinan baru akan pulih di akhir musim ini. Hal menarik muncul karena ia tetap mengikuti rombongan timnya meski laga tersebut merupakan pertandingan tandang. Biasanya pemain cedera tidak ikut dalam laga tandang, sehingga hadirnya Pascal Struijk ini menimbulkan spekulasi. Spekulasi pun bertambah kuat dengan unggahan Patrick Kluivert di Instagram pribadinya @patrickkluivert. Ia men-share momen bersama Marcelino Ferdinand, gelandang muda timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Oxford United. Unggahan tersebut seolah mengisyaratkan keterlibatan Kluivert yang lebih dari sekedar menyaksikan laga, melainkan juga sebagai bagian dari misi scouting pemain keturunan. Di musim 2024-25, Struijk tampil mengesankan bersama Leeds United dengan torehan 5 gol dari 35 laga sebelum mengalami cedera. Postur tubuh menjulang dengan tinggi 190 cm menjadi keunggulan utamanya di duel udara maupun saat mengawal lini belakang. Selain itu, kemampuannya dalam membantu serangan dan juga membaca permainan menjadikannya aset penting. Jika proses naturalisasi berhasil dilakukan, kehadirannya dapat melengkapi kebutuhan formasi timnas Indonesia racikan Kluivert yang kerap menggunakan pola 3-4-3. Posisi bek tengah kiri menjadi titik yang selama ini belum memiliki figur yang dominan. Meskipun ada nama Justin Hubner, usia yang masih muda dinilai belum cukup untuk menjadi andalan utama dalam skema permainan jangka panjang. Karena itu Struijk dipandang sebagai solusi yang ideal baik dari segi pengalaman maupun kualitas. Ya, PSSI belakangan memang semakin aktif menggalang potensi pemain keturunan yang bermain di Eropa. Strategi ini dinilai efektif dalam meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level internasional. Keberhasilan mendatangkan pemain-pemain seperti Shane Patinamal, Sonny Walsh, dan juga Rafael Struijk menjadi bukti bahwa pendekatan ini cukup menjanjikan. Jika Pascal Struijk benar-benar menjalani proses naturalisasi, maka ia akan menjadi tambahan kekuatan signifikan menjelang agenda-agenda besar timnas Indonesia, termasuk babak kualifikasi Piala Dunia dan ajang regional seperti Piala AFF. Proses ini tentu tidak instan, namun kedekatan sang pemain dengan tim pelatih menunjukkan sinyal yang positif. Meski hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun sang pemain, namun keberadaan Pascal Struijk bersama tim pelatih di tribun menunjukkan adanya komunikasi yang aktif. Ini bisa jadi bagian dari pendekatan personal yang dijalankan untuk memastikan kesediaan sang pemain memperkuat tanah leluhurnya. Secara historis, naturalisasi pemain keturunan Indonesia telah memberikan dampak yang positif, baik dalam hal prestasi maupun semangat nasionalisme. Dengan meningkatnya intensitas perekrutan pemain diaspora, sepak bola Indonesia sedang menjalani fase modernisasi yang menjanjikan. Apabila Pascal Struijk bersedia menjalani proses ini, maka formasi Garuda akan semakin solid dengan keberadaan bek tangguh sekelas dirinya. Ya, kita tinggal menunggu waktu apakah Pascal Struijk akan mengikuti jejak para pemain diaspora lainnya dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Yang pasti PSSI tampaknya sedang menyusun kepingan puzzle terakhir untuk membentuk sektor belakang yang benar-benar solid dan juga tangguh di masa depan. Bek timnas Indonesia Sonny Walsh dan timnya Yokohama F. Marinos tengah bersiap menghadapi salah satu laga besar mereka musim ini saat bertandang ke Arab Saudi untuk menghadapi Cristiano Ronaldo dan Al Nassr di perempat final AFC Champions League Elite 2024-25. Namun perjalanan krusial ini justru dibayangi oleh pergolakan internal tim, yakni pemecatan pelatih utama Steve Holland.
Sandy Walsh bersama rekan-rekannya di Yokohama F. Marinos akan terbang ke Jeddah dalam kondisi yang jauh dari ideal. Laga melawan Al Nassr yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 April 2025 akan menjadi ujian besar bagi tim Jepang yang tengah dalam masa transisi. Sebagai pilar di sektor belakang, Sandy Walsh menunjukkan performa solid sejak bergabung dengan Yokohama F. Marinos. Di bawah asuhan Steve Holland, Sandy Walsh telah tampil dalam 5 laga G1 League. Di tengah persiapan penting ini, tim justru mengalami pergolakan internal dengan pemecatan sang pelatih kepala Steve Holland, yakni pada Jumat 18 April 2025 Yokohama F. Marinos secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Inggris tersebut. Informasi ini disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi klub. Kami mengumumkan bahwa kami telah mengakhiri kontrak kami dengan manajer Steve Holland efektif 18 April 2025. Tulis pernyataan resmi klub. Sebagai langkah cepat, manajemen tim menunjuk Patrick Kisnorbo yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih untuk mengambil alih sebagai pelatih sementara. Kisnorbo sendiri telah menjadi bagian dari tim kepelatihan sejak 1 Februari 2025 sehingga cukup familiar dengan kondisi internal skuad. Ya, pergantian pelatih ini terjadi hanya 9 hari sebelum laga krusial di perempat final AFC Champions League Elite melawan Al Nassr. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Jeddah, Arab Saudi pada Sabtu 26 April. Dan hadirnya CR7 di skuad lawan tentu membuat pertandingan ini semakin menarik dan juga menantang. Dalam kondisi tanpa pelatih utama, para pemain Yokohama F. Marinos termasuk bek timnas Indonesia Sandy Walsh harus beradaptasi cepat dengan taktik dan juga pendekatan baru yang dibawa oleh Kisnorbo. Tak hanya itu, ia juga selalu menjadi starter dalam 3 pertandingan penting di AFC Champions League Elite. Dalam kompetisi Asia tersebut, Sandy Walsh berperan besar dalam 3 kemenangan meyakinkan timnya atas Shanghai Port, masing-masing dengan skor 2-0, 1-0, dan juga 4-1. Posisi bek tengah tampaknya telah menjadi milik tetap bagi mantan pemain Kevin McLean ini, berkat ketenangan dan juga kemampuan membaca permainan yang baik. Meskipun kondisi tim sedang tidak stabil, hadirnya Patrick Kisnorbo sebagai pelatih sementara membawa harapan yang baru. Pengalamannya sebagai mantan pemain profesional yang telah mengenal sistem tim sejak awal musim bisa menjadi kunci dalam menjaga performa tim di level yang tertinggi. 2 bintang muda sepak bola Indonesia Asnawi Mangkualam dan juga Muhammad Ferrari dipastikan akan menjadi bagian dari tim ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United dalam laga eksibisi bergengsi di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Mei 2025. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia menyebut bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF terkait pemanggilan 2 pemain Indonesia tersebut. Surat resmi dari AFF sudah diterima Sekjen PSSI dan Sekjen sudah lapor ke saya bahwa nama Ferrari dan Asnawi masuk dalam daftar pemain ASEAN All-Star. Ujar Erick Thohir saat ditemui di Bali United Training Center Gianyar, Bali, dikutip dari Antara. Laga antara ASEAN All-Star dan juga Manchester United menjadi bagian dari tur pramusim klub asal Inggris tersebut di Asia Tenggara. Pertandingan ini tak hanya menarik perhatian penggemar, tetapi juga menjadi panggung prestisius bagi para pemain ASEAN, termasuk 2 wakil dari Indonesia. Namun pemanggilan ini datang di tengah persiapan timnas Indonesia yang juga tengah menghadapi agenda penting, yakni kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda dijadwalkan melakukan pemusatan latihan di Bali sebagai bagian dari persiapan menghadapi 2 pertandingan yang krusial, yakni melawan China di Jakarta pada tanggal 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang pada tanggal 10 Juni. Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert guna memastikan keikutsertaan Asnawi dan juga Ferrari tidak akan mengganggu agenda nasional. Kami akan bicarakan lebih lanjut dengan pelatih Patrick Kluivert karena jadwalnya cukup berdekatan dengan training camp timnas, ujarnya. Pemanggilan Asnawi Mangkualam dan juga Muhammad Ferrari menandai kepercayaan besar yang diberikan kepada Indonesia dalam kancah sepak bola Asia Tenggara. Asnawi Mangkualam yang saat ini memperkuat klub Thailand Board FC dikenal sebagai pemain serba bisa di sektor bek sayap. Sementara Ferrari, bek muda andalan Persija Jakarta, terus menunjukkan perkembangan impresif sebagai pemain bertahan. Kehadiran mereka dalam laga melawan klub sebesar Manchester United tentunya menjadi pengalaman berharga. Bagi Asnawi, ini bahkan bisa menjadi ajang reuni tak langsung dengan pemain MU.
yakni Alejandro Garnacho. Sebelumnya keduanya pernah berhadapan ketika timnas Indonesia bertemu Argentina pada FIFA Matchday 2023 dan duel mereka di lapangan saat itu sempat menjadi sorotan publik. Sementara bagi Ferrari, ini adalah momen emas untuk mengasah mental dan juga kualitas menghadapi tim dengan level internasional yang tinggi. Ya, AFF telah mengonfirmasi bahwa skuad ASEAN All-Star akan diisi oleh pemain pilihan dari 12 negara anggota termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, serta Timor Leste. Menariknya pelatih kepala ASEAN All-Star kali ini berasal dari Korea Selatan yaitu Kim Sang-sik yang juga menjabat sebagai pelatih utama timnas Vietnam. Tak heran sebagian besar nama pemain yang telah diumumkan berasal dari negeri tersebut termasuk Nguyen Quang Hai, Do Dwi Mang, dan juga Nguyen Huang Do. Selain itu, pemain muda berbakat dari Timor Leste yakni Huayo Pedro juga telah dikonfirmasi sebagai bagian dari tim. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.